Lebih dari 40 negara pada Kamis, tanggal 21 Oktober tahun 2021, menyampaikan keprihatinan mendalam, lewat pernyataan resmi tentang situasi yang dialami oleh etnis minoritas Muslim Uighurs dan kelompok Muslim Turki lain di Provinsi Semi-Otonom Xinjiang, China. Dikutip dari VOA, Sabtu, tanggal 23 Oktober tahun 2021, Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Rivière, yang mewakili 43 negara tersebut, mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang umum dan sistematis, penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan paksa anak-anak. Ia menambahkan bahwa kelompok Uighur juga mengalami pengekangan dalam kebebasan beragama, bergerak, berekspresi dan menjalankan tradisinya. Dolkun Issa, Presiden Kongres Uighur Dunia, memajang foto-foto warga Uighur yang hilang atau diduga ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang, China di depan kantor Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada tanggal 16 September tahun 2021. Dalam pernyataan bersama, negara-negara itu menyampaikan keprihatinan tentang pengawasan luas yang menarget kelompok Uighur dan anggota minoritas lainnya, serta penindasan kolektif terhadap agama dan etnis minoritas. Mereka mendesak China untuk memberi jaminan pada Komisioner Tinggi PBB urusan HAM untuk mendapat akses ke Xinjiang. Kelompok-kelompok HAM dan sebagian pemerintah menuduh China telah mengirim lebih dari 1,1 juta orang Uighur ke kamp-kamp tahanan. China mengatakan kawasan itu adalah pusat pendidikan kejuruan untuk menghentikan penyebaran ekstremisme agama dan serangan teroris. Jumlah dan keragaman negara yang ikut memberi pernyataan di Komite Majelis Umum yang mengurusi isu hak asasi manusia terus bertambah sejak kelompok inti yang awalnya sebagian besar didominasi oleh negara-negara Barat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Majelis Umum meminta negara-negara ikut serta dalam upaya meningkatkan tekanan terhadap China. Turki bergabung untuk pertama kalinya pada tahun ini bersama negara-negara Afrika seperti Liberia dan Eswatini. Namun beberapa negara mayoritas Muslim yang dekat dengan China, termasuk Arab Saudi dan Pakistan, tidak menandatangani pernyataan itu. Duta Besar China untuk PBB menolak kritik kelompok itu sebagai suatu hal yang tidak berdasar. Kepada Amerika dan beberapa negara lain, izinkan saya mengatakan kebohongan Anda sama sekali tidak berdasar, ujar Zhang Jun, Duta Besar China untuk PBB. Karena kondisi provinsi Xinjiang, apapun kotanya, baik itu Urumqi ibu kotanya, Kashgar ibu kota yang paling tua, Aksu dan sebagainya, tidak sama seperti halnya kondisi daerah yang lain di negara yang lain. Kita seringkali menganggap bahwa Xinjiang itu mirip dengan Syria misalnya. Kita menganggap bahwa Xinjiang itu mirip dengan Palestina misalnya. Tidak sama sekali. Karena di Xinjiang itu sama sekali kalau secara fisik mereka tidak merusak fisik. Bangunan masjid banyak. Satu yang mereka rusak, pelarangan untuk kemudian beribadah. Tiap 1 mile di sana itu kita akan menemukan kondisi yang kita akan jadi aneh begitu. Kalau memang di sana tidak ada apa-apa, kenapa tiap 1 mile selalu ada pos pemeriksaan seperti ini? Yang meriksa juga bukan Satpol PP. Yang meriksa adalah aparat keamanan, bersenjata lengkap, berseragam lengkap begitu. Memeriksa semua yang akan lewat, siapapun. Bukan cuma ada metal detektor, tetapi mereka juga memeriksa ID card. Ini memeriksa ID card nih. KTP-nya diperiksa, bukan diperiksa manual, diperiksa dengan teknologi. Kalau orang asing diperiksa kemudian paspornya. Tahun 2000 yang lalu, 2018 itu ketika saya ditanya itu, Anda mau ngapain ke Xinjiang? Anda mau ngapain ke sini? Jawaban saya pada saat itu mudah-mudahan juga, dan kemudian itu jadi doa. Saya bilang bahwa saya bisnismen. Yang biasanya orang China datang ke Indonesia bisnis, saya pengen kebalikannya. Saya orang Indonesia pengen bisnis di China. Saya ingin melihat peluang bisnis di Urumqi pada saat itu. Kalau kita aware, tidak mungkin kemudian daerah itu tidak ada apa-apa kalau kemudian dijaga begitu ketatnya. Bukan cuma itu, masjid
Masjidnya banyak, oke, masjidnya banyak. Namun berbeda halnya perlakuan orang yang mau masuk ke masjid di provinsi lain di China dibandingkan dengan di Xinjiang. Di provinsi yang lain, kalau Bapak Ibu pernah ke China, ke Macau sekalipun, masuk ke dalam masjid, Bapak Ibu tidak akan diperiksa apapun. Tapi coba sholatlah di Xinjiang, apapun kotanya, termasuk kota besarnya, Urumqi misalnya, ibu kotanya. Masjid yang masih bisa digunakan adalah masjid yang di depannya ada pos pengamanan seperti ini. Untuk penduduk pribumi itu 60 tahun baru boleh masuk masjid. 2020 itu sekarang tidak lagi pakai scan ID card, enggak. Orang asing masih scan paspor, tetapi untuk pribumi tidak lagi scan ID card. Mereka sudah pakai face recognition. Ada kamera, difoto, kalau terdeteksi, terdaftar, terdata, pintunya terbuka. Kalau enggak, pintunya tetap tertutup. Kalau orang asing saya acungkan paspor. Orang asing 60 tahun ke atas baru boleh masuk masjid. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Di dalam masjid saya tidak menemukan pemuda sama sekali. Semuanya orang tua. Yang menyedihkan lagi adalah masjid dibuka dalam jangka waktu yang sangat sebentar. Kita di Indonesia sangat bebas. Setelah salam bisa berzikir, baik itu yang berzikirnya dijaharkan, dikeraskan ataupun disirkan, dilemah lembutkan. Setelah sholat kita bisa baca Quran, setelah sholat kita bisa berdoa. Di sana tidak bisa sama sekali. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Aparat keamanan yang berjaga di sini, yang berjaga di pos ini, masuk ke dalam masjid bersenjata, bersepatu, berseragam, menepuk pundak kita masing-masing, lalu kemudian menyuruh kita untuk segera keluar. Ini yang kemudian tidak ditemukan oleh teman-teman di tokoh ormas Islam itu. Kenapa ya? Mereka, menurut pengakuan mereka juga, ketika masuk ke dalam hotel, mereka juga tidak bisa keluar kecuali keluar untuk diagendakan. Sholat sudah ditempatkan, sholat di sini, sholat di musola hotel saja. Kami sudah buatkan. Bagaimana mereka bisa mengunjungi masjid-masjid yang kemudian kondisinya seperti ini? Apa yang menyedihkan lagi di dalam masjid? Sebagai orang asing mungkin saya bisa dimanapun ya, saya kalau ketemu orang asing Muslim ya tentunya kita juga ingin mengucap salam, assalamualaikum, ni hao ma, apa kabar? Sayangnya saya tidak menemukan jawaban dari mereka. Mereka seakan-akan jadi kota bisu, semuanya diam, assalamualaikum, diam. Kenapa? Saya baru tahu pada saat kemudian saya melirik ke atas, ke kiri, ke kanan. Mereka punya CCTV yang bukan cuma banyak tetapi besar. Kalau Bapak Ibu pernah umrah, haji, di ujung sofa dan sofa itu ada kamera besar ya. Bentuknya besarnya seperti itu, HD berarti. Artinya yang dia pantau itu bukan cuma hal yang sepele tetapi betul-betul mukanya juga dipantau. Sehingga kalau ada interaksi antara dia dengan orang asing, masyarakat Uighur dengan orang asing di dalam masjid, siap-siaplah kemudian untuk masuk ke dalam camp. Apakah itu saja keanehannya? Tidak. Beberapa masjid yang lainnya justru kemudian berubah fungsinya. Ini adalah Masjid Dungkuruk, salah satu masjid agung di Urumqi, ibu kotanya, ibu kota provinsinya. Kalau kita mungkin Istiqlal lah ya. Apakah ini berfungsi masjid sebagaimana biasanya? Tidak. Masjid ini sudah beralih fungsi menjadi mall. Namanya Dungkuruk berganti menjadi Tapaza, dengan bahasa Inggrisnya adalah Grand Bazaar, pusat perbelanjaan. Masjid yang paling besar di Xinjiang adalah Masjid Edgah. Masjid Edgah di Kashgar dulu sebelum penutupan kondisinya sebelah kiri. Ini pada saat Idul Fitri atau Idul Adha, jamaahnya meluber sampai keluar. Sekarang 2018 sampai dengan 2020 kondisinya seperti ini. Total ini semua masjid sudah beralih fungsi menjadi museum. Kondisinya seperti ini. Ini di dalam masjid. Ini tempat orang baca Quran. Itu hanya sebatas jadi pajangan saja. Dan untuk masuk masjid ke sini saya harus bayar kurang lebih sekitar 20 yuan atau sekitar 40.000 rupiah. Yang menyedihkan lagi apabila perempuan yang masuk ke dalam Masjid Edgah ini berhijab, misalnya orang asing berhijab, kalau mau masuk ke dalam sini diperintahkan untuk membuka hijabnya.
Oh iya, di dalam masjid saya tidak temukan Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa concern kami, concern saya dan teman-teman semua adalah ke Al-Quran. Karena di sana, di masjid sekalipun, tidak ada seperti halnya di masjid-masjid kita yang ada Al-Quran. Tidak ada di rumah-rumah, tidak ada yang di rumah-rumah ada Al-Quran. Kenapa tidak ada? Karena memiliki Al-Quran, entah itu bentuknya cetak ataupun digital, diinstal di handphone, itu adalah sebuah pelanggaran yang kemudian bisa mengakibatkan pemiliknya, penginstalnya dimasukkan ke dalam camp selama minimal 2 tahun, maksimum 3 tahun. Setelah 3 tahun akan entah itu dibebaskan, entah itu kemudian dicari kesalahan yang lain, dimasukkan ke dalam penjara.